Perkenalkan, saya Wanti Oleh Rukmana dengan NIM A0C02310138. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sampling dan Prosedur Analitis Tes Substansif. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Resti Yusnirmala Dewi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi ini. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya masuk ke materinya. Pengertian sampling audit. Sampling audit merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun untuk kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai berapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai berapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Tujuan audit. Tujuan audit yang pertama yaitu untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menyimpulkan opini audit. Yang kedua yaitu mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan. Yang ketiga yaitu memberikan dasar bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit yang konklusif. Yang keempat yaitu mendeteksi kesalahan atau penipuan apapun yang dapat terjadi. Yang kelima yaitu buktikan bahwa auditor telah menyelesaikan auditnya sepenuhnya sesuai dengan standar audit. Terakhir yaitu digunakan sebagai alat untuk menyelidiki. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur yang dapat memengaruhi sampling. Yang pertama yaitu ada unit populasi. Unit populasi adalah banyaknya satuan anggota populasi. Misalnya kita melakukan audit atas mutasi pengeluaran kas tahun 2001 yang terdiri atas 3.500 kwitansi dengan nilai 800 juta. Yang kedua ada standar deviasi. Standar deviasi adalah angka yang menunjukkan jarak antara nilai rata-rata populasi dengan para anggota secara umum sekaligus menunjukkan tingkat heterogenitas atau homogenitas dalam data populasi. Yang ketiga yaitu tingkat keyakinan atau keandalan. Tingkat keyakinan adalah derajat keandalan sampel terhadap populasi yang diwakilinya, ditunjukkan oleh perkiraan persentase banyaknya populasi yang terwakili oleh sampel. Yang keempat yaitu kesalahan sampling. Ketepatan atau akurasi hasil sampling atau sampling precision sama dengan A ditentukan oleh kesalahan sampling atau sampling error sama dengan E. Selanjutnya yaitu ada risiko pada sampling. Risiko sampling berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil bukanlah sampel yang representatif. Risiko sampling timbul dari kemungkinan bahwa kesimpulan auditor bila menggunakan sampling mungkin menjadi lain dari kesimpulan yang akan dicapai bila cara pengujiannya yang sama diterapkan tanpa sampling. Tingkat risiko sampling mempunyai hubungan yang terbalik dengan ukuran sampel. Semakin kecil ukuran sampel, maka semakin tinggi risiko samplingnya. Sebaliknya, semakin besar ukuran sampel, maka semakin rendah risiko samplingnya. Selanjutnya, prosedur analitis. Standar Auditing atau SA Seksi 329 PSA nomor 22, prosedur analitis mendefinisikan prosedur analitis sebagai bagian penting dalam proses audit dan terdiri atas evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Tujuan prosedur analitis yaitu pertama sebagai alat bantu auditor dalam perencanaan sifat, saat, dan luas prosedur audit lainnya. Yang kedua sebagai suatu tes substansif untuk mengumpulkan bahan bukti mengenai asersi tertentu yang berkaitan dengan saldo akun atau golongan transaksi. Dan yang terakhir yaitu sebagai suatu telaah menyeluruh terhadap informasi keuangan dalam tahap telaah akhir audit. Prosedur analitis sebagai suatu tes substansif. Pengujian substansif menyediakan bukti mengenai kewajaran saldo laporan keuangan dan terdiri atas tes rincian transaksi dan saldo serta prosedur analitis. Apakah auditor bergantung pada pengujian substansif untuk mencapai tujuan audit tertentu ditetapkan dari tes rincian transaksi dan saldo, dari prosedur analitis atau dari gabungan keduanya, tergantung pada prediksi
menguji efisiensi dan efektivitas setiap jenis prosedur. Ketika menerapkan tes rincian, auditor memakai bukti yang didapatnya dari rincian yang diuji untuk menarik kesimpulan tentang keseluruhan. Contoh prosedur analitis sebagai suatu tes substansif. Yang pertama yaitu komputasi taksiran saldo akun pendapatan dan akun beban. Yang kedua yaitu pemindaian terhadap rincian saldo sebuah akun. Yang ketiga, perbandingan rincian saldo sebuah akun dengan jumlah pada tahun sebelumnya dan jumlah interim serta jumlah dianggarkan untuk periode yang sama. Yang keempat, kalkulasi rasio berdasarkan rincian komponen saldo akun tertentu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.